Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi semua, dimanapun Anda berada, tetap semangat dan tetap berikan yang terbaik, meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Tetapi saya yakin kita semua pasti memberikan yang terbaik. Berjumpa lagi dengan saya Sri Purwanti Nasution dalam mata kuliah Geometri Analitik dengan materi titik dalam bidang dan ruang. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dasar geometri analitik 2 dan 3 dimensi seperti titik, garis, bidang, dan irisan kerucut secara logis dan sistematis untuk mendukung penguasaan bidang keilmuan matematika. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip geometri analitik dalam menyelesaikan masalah kontekstual secara mandiri dengan pendekatan analitis yang tepat dan menunjukkan pemahaman konseptual yang mendalam. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan hubungan antar objek geometri dalam ruang 2 dan 3 dimensi menggunakan representasi matematika dan teknologi serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Pada materi kali ini diharapkan setelah Anda selesai menonton video pembelajaran ini dan saya sudah menjelaskan materi mengenai titik dalam bidang dan ruang, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis posisi titik dalam ruang 3 dimensi secara logis dan sistematis. Kali ini kita akan membahas tentang titik. Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi, dilukiskan dengan tanda noktah dan disertai dengan nama titik tersebut. Seperti ini, titik A. A-nya itu adalah huruf kapital. Kemudian ada garis. Garis adalah deretan titik-titik yang tak berhingga jumlahnya, yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Contohnya seperti pada gambar, titik A dan titik B ini dihubungkan dengan sebuah garis ya, ke segala arah panjangnya. Bidang merupakan titik-titik yang mempunyai ukuran luas. Nah, kalau titik tadi hanya satu noktah, kemudian kalau garis itu terdiri dari dua titik yang dihubungkan pada garis yang tak berhingga, sedangkan bidang ini adalah keterhubungan antara 4 garis perpotongannya yang tak berhingga sehingga membentuk sebuah ukuran luas. Kan titik terhadap garis. Adapun kedudukan titik pada garis mempunyai 2 kemungkinan, yaitu di luar garis dan pada garis. Contohnya dapat dilihat pada gambar titik di luar garis, titiknya tidak menyentuh garis sama sekali. Kemudian, sedangkan pada gambar titik di dalam garis, itu titiknya menyentuh garis tersebut. Kan titik terhadap bidang, ada 2 kemungkinan, yaitu pada bidang dan di luar bidang. Untuk gambar titik A itu merupakan gambar di dalam bidang, sedangkan gambar titik B itu gambar titik di luar bidang. Kedudukan garis pada bidang menurut aksioma 1, jika sebuah garis memiliki 2 buah titik yang terletak pada sebuah bidang, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang tersebut. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya, sebuah jajaran genjang yang terdapat 2 titik dan menyentuh garis. Kedudukan garis terhadap garis lain ada 4 kemungkinan. Yang pertama berhimpit, kedua berpotongan, ketiga sejajar, keempat bersilangan. Dapat dilihat pada gambar. Berikutnya dalil tentang 2 garis sejajar. Garis A dan B sejajar, garis B dan C sejajar, maka kesimpulannya garis A dan C sejajar. Dapat dilihat pada gambar. Garis A sejajar dengan garis B sejajar dengan garis C. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. A. Garis sejajar dengan bidang. Dalilnya, sebuah garis sejajar dengan sebuah bidang jika garis itu sejajar dengan sebuah garis pada bidang itu. Ini dapat dilihat pada bidang bawah dan bidang atas. Selanjutnya, irisan pada bangun ruang. Pengertian dasar dari irisan bangun ruang adalah irisan antara sebuah bidang datar A dengan sebuah bangun ruang ialah bangun datar yang semua sisinya adalah ruas garis persekutuan antara bidang A dan bidang sisi bangun ruang tersebut. Jika bangun ruangnya adalah bidang banyak, maka irisannya adalah sebuah segi dasar utama melukis irisan adalah yang pertama persekutuan antara 3 bidang yang saling berpotongan dan 3 bidang bersekutu pada sebuah garis. Dapat dilihat pada 3 bidang yang warna biru, warna ungu, dan warna kuning. Ada tanda merah berbentuk garis, itu adalah irisan. Jika bidangnya alfa, beta, dan gamma, hubungan-hubungan yang dimaksud adalah jika alfa sejajar dengan beta, maka gamma tidak sejajar dengan alfa, atau gamma tidak sejajar dengan beta. Maka kesimpulannya alfa dengan gamma sejajar dengan beta dan gamma. Dapat dilihat pada gambar berikut. Bidang yang berwarna hijau itu alfa, bidang yang berwarna biru itu beta, sedangkan yang berwarna merah itu gamma. Jika bidangnya alfa, beta, dan gamma, hubungan-hubungan yang dimaksud adalah jika alfa beta sejajar dengan alfa dengan gamma, maka beta dan gamma sejajar dengan alfa dan beta sejajar dengan alfa dan gamma. Dapat dilihat pada gambar berikut.
yang saling berpotongan ada 3 bidang. Jika bidangnya alfa, beta, dan gamma, hubungan-hubungan yang dimaksud adalah jika alfa dan beta dan alfa serta gamma melalui titik T, maka beta dan gamma juga melalui titik T. Dapat dilihat titik T-nya adalah yang berwarna hijau, dan dapat kita bayangkan juga bahwa bidang yang warna kuning dan yang warna orange itu berpotongan dengan yang hijau. Irisan antara bidang dan bangun ruang dengan menggunakan sumbu afinitas. Sumbu afinitas adalah garis potong antara bidang irisan dengan alas bangun ruang yang diirisnya. Kemudian aksioma yang diperlukan dalam melukis bidang irisan. Kemudian 2 titik menentukan garis. Garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya dan bidang dapat diperlukannya. Diskusi kelompok. Bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian, silahkan kerjakan tugas diskusi kelompok ini sesuai dengan kelompok masing-masing dan dikumpulkan melalui email saya. Silahkan absensi pada barcode di slide ini atau link di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.